Lagi shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mari sama-sama saya untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari sebelumnya kita fellowship satu sama lain bilang shalom. Selamat hari Minggu. Di sini. Selamat beribadah. Oh ya udah terserah, atur aja di mana aja saya masih ya. Ya terserah gimana? Ya udah di sini lebih enak. Mari kita siapkan hati kita. Pilih nasi apa siapa gitu. Iya. Ke atas apa sih? Kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita berdoa. Satu. Iya. Sini deh. Sungguh kami bangga ya Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Kau setia, Kau mulia, bahkan Kau selalu ada di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, bahwa kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau dan bukan karena kekuatan dan kebenaran kami ya Bapa. Mari ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi siang hari ini Tuhan, itu semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus Tuhan meninggikan nama Tuhan melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Sebab hanya Dia yang layak dilihat. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersyukur kita bersolat. Mari ada sampai hari ini semua
kembalikan semuanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu siap mau lagi meninggikan nama Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Bapak dengaran siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Nah, kita kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. persembahan. Mari sembari Bapak Ibu menyanyikan. Mari kita bersatu menyanyikan. Sungguh hanya Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, dan satu-satunya Tuhan hanya Engkau yang ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang izinkan kami rasakan di hidup kami. Semua yang kami miliki itu semua dari Tuhan, itu semua yang kami Bapa. Maksudkan kami memberi Tuhan sebagian dari yang terbaik dan Bapak akhirnya persembahan ini bisa luas kerajaan Tuhan yang tempat ini. Menurut segala hormat, pujian dan syukur kepada semuanya.
Kami percaya kalau memang betul kami adalah Kristen sejati, kalau memang kami betul adalah anak-anak Allah, dan kami percaya perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang terus diproses dan diproses. Karena tanpa proses yang daripada Engkau ya Bapa, kami tidak bisa sama seperti Yesus yang adalah anak sulungmu ya Bapa. Kami sadar untuk kami seperti Yesus, kami harus siap diproses. Rohani kami harus siap diprogres. Dan itu tentunya secara natur alamiah kami itu tidak nyaman, itu tidak enak. Sebab tuntutan natur alamiah kami itu sangat bertentangan dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi seperti lagu ini, biar ini menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, beri kekuatan buat kami, kemampuan buat kami, berikan mental rohani buat kami, untuk kami siap diprogres. Sebab tanpa itu, kemuliaan-Mu tidak akan pernah ada dalam hidup kami. Dan kemuliaan itu jugalah yang kelak akan membawa kami ke dalam kerajaan surga. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu saat ini. Kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar, hamba adalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Banyak kelemahan yang ada di dalam diri hamba ini. Hamba sebenarnya tidak layak berdiri di atas mimbar yang kudus dan suci ini. Oleh sebab itu meminta Bapa, kuduskan layakan hamba-Mu menjadi alat yang daripada Engkau, tidak lebih daripada itu. Demikian juga kuduskan dan layakan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini beribadah, sehingga kami semua dilayakkan. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu, biar Roh Kudus yang memberikan hikmat pewahyuan di dalam hati dan bibir hamba-Mu ini, sehingga apa yang dipersiapkan, apa yang disampaikan ini bukan pengetahuan manusiawi hamba-Mu, tapi betul-betul imajinasi, betul-betul pencerahan, iluminasi daripada Roh Kudus sendiri, sehingga kami semua diberkati dengan kebenaran firman. Kami membuka hati untuk firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau yang menanam setiap benih itu di dalam tanah hati kami, sehingga benih itu akan tumbuh berakar dan berbuah, akan tumbuh 30, 60 dan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, Kau beri kesempatan untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Kami mau menghormati, kami mau menghargai pemberitaan firman ini. Tutup bungkus setiap kami Bapa oleh kuasa darah Yesus. Sebab kami tahu dan kami percaya roh-roh jahat ada di sekitar gereja ini, ada di dalam rumah ibadah ini, dan mereka seperti pencuri yang kalau di mana benih itu dia akan curi. Tapi kami percaya ketika kami duduk diam fokus dan dalam pengharapan-Mu, kami percaya benih itu tidak akan dicuri oleh si iblis. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Sudah dikasih dalam Tuhan, dalam ibadah ini saya kasih tema berbahagialah dan diberkatilah. Itu tema saya saudara ya. Berbahagialah dan diberkatilah. Itu tema khotbah saya hari ini. Berbahagialah dan diberkatilah. Saudara, kalau kita bicara kebahagiaan, itu sumbernya ada dua saudara ya. Kebahagiaan itu sumbernya ada dua. Pertama, kebahagiaan yang sumbernya dari afeksi jiwa kita, atau dari kejiwaan kita, atau dari natur daging kita. Dari natur daging kita. Nah, kebahagiaan yang muncul dari natur daging kita ini, dan kalau kita mau jujur, seringkali ini yang lebih banyak kita alami, yang lebih banyak kita nikmati, saudara. Walaupun kita tahu kebahagiaan itu sifatnya sementara kalau memang dari natur alami kita, atau natur dosa kita, atau dari daging kita, atau dari kejiwaan kita. Contoh,
kita pergi misalnya jalan-jalan gitu saudara ya, ke tempat yang memang sudah kita rencanakan, kita pasti sukacita, kita pasti senang, kita pasti bahagia. Tapi itu kebahagiaan itu hanya sesaat, hanya sesaat. Misalnya ya kita lakukan hobi-hobi kita, itu kebahagiaannya hanya sesaat. Itu kebahagiaan yang disebut dari natur alamiah kita atau dari natur jiwa kita. Dan kebahagiaan yang seperti ini, saudara, firman Tuhan katakan kebahagiaan yang tidak kekal, kebahagiaan yang tidak memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin di saat kita jalan-jalan atau di saat kita melakukan hobi-hobi kita mungkin sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya katakan itu tidak memuliakan Tuhan. Karena kebahagiaan kita ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena kebahagiaan yang dari jiwa, bukan dari roh kita. Nah, lalu kebahagiaan yang dikatakan Alkitab seperti apa? Kebahagiaan yang dikatakan Alkitab adalah kebahagiaan yang bukan karena hobi, yang bukan karena sesuatu fasilitas yang ada di dunia ini, yang bukan karena materi-materi yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Itu tidak seperti itu. Tapi kebahagiaan yang dari Tuhan, kebahagiaan yang dari natur roh kita, itu muncul karena ada sukacita dari roh Allah yang ada di dalam natur roh kita. Bahkan ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan pun sama, saudara. Kalau kita mau jujur, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan seperti tadi, ada dua hal. Saudara memuji Tuhan itu dengan kejiwaan saudara atau merasakan hanya dengan menikmati secara kejiwaan saudara, dan itu pun bisa mengeluarkan air mata, saudara. Ada juga yang memang kita memuji menyembah Tuhan dengan iman kita, dengan natur roh kita, di mana kita tahu kita sedang memuliakan Dia, kita sedang meninggikan Dia, kita sedang mengagungkan dan itu keluar dari roh kita, dari natur rohani kita yang memang natur roh itu ada roh Allahnya. Dari mana saudara bisa memuji Tuhan? Yakobus katakan apa, saudara? Di dalam pasal 3 dia katakan, dengan mulut engkau memuji Tuhan, dengan mulut engkau memberkati orang, tapi dengan mulut yang sama engkau mengutuki orang. Yakobus katakan begitu, saudara. Nah, ini fakta. Dan ini bisa terjadi buat saudara dan saya. Saya juga mau jujur, saudara. Saya suka memuji Tuhan walaupun suara saya jelek, saudara. Ya. Saya suka nyanyi, saudara. Di rumah sambil beres-beres saya nyanyi, saudara. Ya. Tapi buat saya itu suara saya bagus gitu, saudara. Karena cuma sendiri aja, nggak ada yang dengar, saudara. Saya nggak tahu istri saya, anak saya, cucu saya dengar atau nggak tahu, saudara. Pokoknya saya nyanyi aja, gitu kan. Saya nikmati sendiri, walaupun saya sadar suara saya jelek. Tapi saya memuji Tuhan karena ucapan syukur. Nah, tapi kadang-kadang saya mau jujur, dengan mulut yang sama saya juga suka marah-marah, suka ngomel, saudara. Kita jujur, itu fakta yang kita nggak bisa hindari. Di depan pintu saya tulis, saya nggak tahu saudara baca renungin enggak itu depan pintu. Itu kelihatan tiap mau masuk sini pasti ada, kita baca. Tuhan atau firman Tuhan katakan ada dua kekuatan yang Tuhan berikan. Perhatikan, ada dua kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Satu kekuatan yang daripada Allah, itu hadirnya roh Allah di dalam roh kita atau roh kudus. Satu lagi kekuatan yang dari dosa yang Tuhan izinkan ada di dalam natur daging kita. Jadi ada kekuatan di dalam diri kita, saudara. Hati-hati, saudara. Dari kekuatan atau yang dua kekuatan ini atau kehendak ini atau hasrat ini munculnya dari mana? Yang tadi saya katakan, ketika kita tadi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ketika kita tadi melayani Tuhan di tempat ini, baik worship, singing, musik, itu dari hasrat yang mana? Apakah dari hasrat natur rohani kita atau hasrat dari kedagingan kita? Karena kedagingan juga bisa memanipulasi ketika saudara dan saya memuji Tuhan, ketika saudara dan saya melayani Tuhan. Sepertinya kita betul-betul masuk hadirat Tuhan. Sesungguhnya hanya kejiwaan kita saja ketika kita melayani Tuhan atau ketika kita memuji Tuhan. Ada dua. Dan yang tahu itu sebetulnya siapa? Tuhan sendiri. Apakah betul kita melihat? Apakah Tuhan melihat kita? Betul kita melakukan itu dengan iman kita, dengan hati yang mengasihi, atau cuma kejiwaan kita meresap?
belum lama saya dengar di TikTok ya. TikTok ya. Nah, itu di TikTok tuh saya lihat ada seorang yang non Kristen. Dia memuji Tuhan. Dia nyanyi ketika omanya meninggal. Nah, walaupun suaranya sangat bagus bagi saya, dan saya yakin tidak ada urapan. Tidak ada urapan. Tidak ada urapan. Saudara, sekarang bukan hal yang aneh lagi, saudara. Ya, praise and worship juga bukan hanya ada di dalam kekristenan. Bahkan di agama Buddha pun sekarang praise and worship ada, saudara. Mereka menyembah. Bahkan saya lihat ada yang menangis. Nah, itu dari mana? Itu jamahan Roh Kudus atau karena kejiwaan? Inilah menjadi satu pertanyaan buat saudara dan saya. Jadi kalau kebahagiaan yang dikatakan firman Tuhan, itu kebahagiaan yang karena ada sukacita di dalam roh kita, itu nggak akan pernah hilang. Apapun keadaannya, kita tetap berbahagia. Tapi kebahagiaan yang karena kejiwaan, karena materi, karena kondisi, karena keadaan, karena hobi kita, itu kebahagiaan yang sesaat, yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, kebahagiaan mana yang lebih banyak saudara dan saya alami? Tentu dari kedagingan kita, termasuk saya. Kita harus jujur, saudara. Betul nggak? Kalau kita jalan-jalan, kayak waktu bulan Desember saya jalan-jalan, saya dengan istri saya, dengan anak cucu saya suka cita, bukan suka cita, saya bahagia. Tapi sesaat, saudara. Walaupun cuma 4 hari, sesaat doang. Nggak memuliakan Tuhan itu. Hanya daging kita yang menikmati itu, saudara. Nah, sudah dikasih dalam. Jadi, kebahagiaan itu ada dua. Datang dari keadaan roh Allah di dalam natur roh kita. Itu dari sukacita, timbul ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Dan disitulah efeknya adalah kebahagiaan. Itu seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat 18-nya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu sukacita yang dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Lalu yang ke-19 apa? Jangan padamkan rohmu. Api roh, sukacita. Nah, saudara, kita akan melihat ini dari Matius pasal 5 ya. Ini khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu ada 3 pasal, saudara. Pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya. Nah, khotbah di bukit ya, khotbah di bukit ini ya. Ini khotbah yang dimana ini Tuhan pertama kali ketika dia melayani, Tuhan mengabarkan kabar baik atau Injil Kerajaan Surga, dia memulai dengan pengajaran ini. Dari Matius pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Lalu pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ini, saudara, ini yang menerobos, yang membongkar atau yang membuat hukum Taurat ini. Dan para imam ahli Taurat, orang-orang Farisi saat itu, orang Yahudi tidak bisa menerima khotbah ini, saudara. Sebab khotbah ini adalah memputarbalikkan kebenaran-kebenaran yang mereka percayai. Dan khotbah di bukit ini bicara mengenai spiritnya Injil, bukan spirit Taurat. Kita tahu sementara waktu itu orang Yahudi mereka mempunyai spirit Taurat, bukan spirit Injil. Yesus datang ke dunia, dia datang untuk membawa spirit Injil, menggenapi spirit Taurat. Spirit Taurat diubah menjadi spirit Injil. Apa itu spirit Injil atau spirit Taurat? Spirit Taurat adalah roh Taurat yang ada di dalam natur alamiah kita. Dan spirit Injil yang ada di dalam natur roh kita. Ini hal yang berbeda, saudara. Ya, nah, spirit Injil ya, ini bicara mengenai hukum rohani. Kalau spirit Taurat itu bicara hukum jasmani, hukum perbuatan. Yesus datang menggenapi dan mengganti hukum jasmani menjadi hukum rohani. Jadi saudara dan saya tidak lagi terikat dengan hukum Taurat.
hukum perbuatan. Enggak. Tapi kita sudah memiliki hukum rohani. Ini yang disebut spirit Injil. Dan itu yang diajarkan Tuhan dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, kalau kita pelajari 3 pasal ini, saudara ya. Kalau kita pelajari 3 pasal ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai moral dan etika. Karena spirit Injil atau hukum rohani itu bicaranya cuma 2, moral dan etika. Moral dan etika. Tapi kalau spirit Taurat itu bukan bicara moral, tapi bicara perbuatan yang melahirkan moral. Tapi kalau hukum rohani itu dari hukum rohani melahirkan hukum moral yang suci. Nah, ini kembali lagi berhubungan dengan gambar Allah itu. Saya pernah katakan bahwa di dalam diri kita yang sudah dilahir barukan, gambar Allah yang rusak itu sudah pulih. Tapi pulih secara bertahap. Sempurna secara bertahap yang dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18. Ya. Kamu akan menerima kemuliaan demi kemuliaan sampai nanti kemuliaanmu sempurna. Kapan sempurnanya? Ketika saudara dipanggil dalam kematian tubuh, di situ kemuliaan kita sempurna. Gambar Kristus itu sempurna. Ya. Ku mau seperti Yesus. Tadi dikatakan begitu, betul? Ini bicara kemuliaan. Ku mau seperti Yesus. Ini gambar Allah. Jadi di dalam diri kita ada gambar Allah. Apa sih itu gambar Allah? Gambar Allah itu adalah satu pikiran kita yang mengenal firman Tuhan. Firman yang benar. Yang kedua, ya, sikap laku kita. Nah, ini moral, ya. Bukan moral. Sikap dan laku kita ini etika yang menjalankan kebenaran firman Tuhan, yang hidup sesuai hukum Tuhan. Lalu yang ketiga, roh kita atau moral kita itu suci dan kudus. Karena natural kita sudah suci dan kudus. Moral itu munculnya dari roh kita. Moral itu munculnya dari hati kita. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan apa? Kita sudah suci, sudah kudus dan tidak bisa berbuat dosa lagi. Sebab kamu sudah suci dan kudus. Natur Allah sudah ada di dalam diri kamu. Roh Allah sudah ada di dalam kamu. Benih Allah sudah ada di dalam diri kamu. Itu ada 1 Yohanes 3:9. Nah, dari natur roh kita yang sudah suci dan kudus inilah muncul moral yang suci, moral yang kudus. Dari moral ini muncul etika-etika atau perbuatan-perbuatan kita, perlakuan kita sesuai firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tadi saya katakan, di dalam diri kita ini ada 2 hasrat, ada 2 kehendak, ada 2 kekuatan. Antara kekuatan Allah, firman Tuhan, dan kekuatan dosa. Jujur, kita lebih banyak melakukan kekuatan dosa atau kehendak dosa atau hasrat dosa daripada kehendak daripada roh Allah atau firman Tuhan yang ada di dalam natur roh kita. Maka dari itu setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Nggak ada manusia siapapun di muka bumi ini yang tidak jatuh dalam dosa. Dia selalu pasti jatuh dalam dosa setiap hari. Orang Kristen termasuk saya pun. Saya banyak sekali setiap hari saya jatuh dalam dosa. Nah, jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa itu beda. Kalau hidup dalam dosa itu buat Kristen lalang, Kristen palsu. Tapi Kristen sejati itu tidak hidup dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa bisa. Saudara dan saya, kita harus jujur. Kita setiap hari berperang di dalam jiwa kita antara kehendak Allah dan kehendak dosa. Seringkali kan saya ulang-ulang, saudara. Masa sudah lupa? Contohnya apa? Kita gampang kesinggung, nggak? Kecewa gampang, marah gampang, betul benar. Apalagi kalau berhubungan dengan yang katanya harga diri gua, ya kan, harga diri saya diinjak-injak. Saya bingung itu kata itu gimana ya? Diinjak, ya kan, difitnah dan lain sebagainya. Lalu kita sakit gak hati kita? Jiwa kita sakit, marah-marah, kesinggung, bohong nggak? Kalau saudara robot mungkin iya. Kita manusia yang punya natur alami, yang punya perasaan.
pasti kita bisa kesinggung. Tetapi orang Kristen sejati yang natur rohaninya sudah suci dan kudus, yang ada afeksi kudusnya, yang punya daripada moral yang suci dan akan menghasilkan etika yang suci juga, itu akan selalu dijaga dan itu selalu memberikan kesadaran buat kita untuk kita ketika kita disakiti, dikecewakan dan sebagainya, kita akan selalu berdoa, Tuhan berkati dia, Tuhan ampuni. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Walaupun itu mungkin ya nunggu waktu ya memang ini proses ya. Artinya proses bisa juga yang hari itu juga dia beresin. Ada juga ya udah dah di deposito dulu seminggu baru bisa ngampuni. Ada tergantung daripada level rohaninya. Nangkep nggak? Tergantung daripada level rohaninya. Semakin level rohani kita tinggi, semakin level rohani kita naik, seperti juga yang tadi aku katakan, kumo seperti Yesus, itu akan terus meningkat. Dan semakin tinggi, kita akan semakin cepat menyelesaikan akan sakit hati kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, ketersinggungan kita sama orang yang menyakiti kita. Itu akan semakin cepat durasinya, waktunya. Ya kalau masih bayi ya tentu ya mungkin bisa sebulan, saudara, baru bisa ngampunin. Tapi kalau sudah dewasa, enggak, saudara. Mungkin nggak sampai ke bawah tidur pun kita udah selesaikan, Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia. Itu pasti, saudara. Nggak mungkin enggak. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya pembukanya kepanjangan, saudara. Saya tadi mau coba-coba setengah jam aja, saudara. Bener, saudara. Itu pasti puji Tuhan lah, saudara ya. Gitu. Iya kan? Jujur aja, saudara. Kan ratu daging kita juga, tapi coba kalau saya ini penyanyi misalnya, saudara. Penyanyi tenar sudah misalnya gitulah, bintang film lah gitu ya, tapi memang nggak layak sih jadi bintang film. Saya sadar diri. Nah, kalau misalnya saya penyanyi, saudara, sejam terus pak, kan begitu, betul nggak? Ayo, bener nggak? 2 lagu kurang, kalau perlu 100 lagu. Bayarnya rugi, udah duduk bayar lagi dengerin. Saya kemarin di TikTok lagi, saudara ya. Saya punya TikTok. Ya, boleh dong, nggak dosa, saudara ya, nggak dosa. Nah, iya, habis punya TikTok kayak punya TikTok lah, nggak apa-apa. Tapi kita tetap dibaca, sudah tenang aja. Nah, saya di TikTok lihat Michael Jackson ya, ketika masih hidup dia konser. Itu ketika di TikTok itu ribuan orang tuh, histeris, saudara. Ketika si Michael Jackson ini mau nyanyi itu histeris, ada yang nangis, ada yang apa, sampai lagunya diulang kali. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, saudara ya. Intinya saya nangkap pasti ya terus gitulah ya. Jadi mereka begitu antusias, mereka bisa nangis. Mereka berjam-jam itu konsernya. Itu kedagingan. Nah maka dari itu kalau saya khotbah sama sabar, saudara. Berarti kalau cuma setengah jam, saudara, cepet kedagingan, saudara. Oke ya, balik lagi. Nah, khotbah di bukit, saudara. Tadi saya katakan dari spirit Taurat menjadi spirit Injil. Kan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 Yesus katakan apa? Aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan meniadakan sesuatu ataupun tidak ada yang aku hilangkan. Tapi aku datang untuk menggenapi. Kata menggenapi itu dalam bahasa asli disebut pleroo. Artinya menyempurnakan. Nah, artinya apa di sini? Dia mengubah hukum Taurat menjadi hukum spirit Injil, hukum perbuatan menjadi hukum rohani. Hukum rohani itu bukan ada di daging kita, tapi hukum rohani itu ada di dalam natur roh kita. Nah, dari natur roh kita ini akan melahirkan moral yang suci dan kudus. Dari moral suci yang kudus ini, sekali lagi saya ulang ya, akan memunculkan etika-etika yang sesuai firman Tuhan, perbuatan-perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya nggak bisa kupas 3 pasal, saudara. Ini kalau 3 pasal dikupas butuh khotbah, saudara, 40 kali. 40 kali. Kalau dalam kuliah ini di 3 pasal ini perlu dari 4 SKS.
4 SKS itu kurang lebih 32 jam baru selesai. 3 pasal, saudara. Ya. Nah, kita balik, saudara. Saya nggak bahas itunya ya, tapi intinya dari 3 pasal ini bicara dari spirit Taurat menjadi spirit Injil, hukum rohani. Nah, saudara dan saya tidak lagi punya spirit Taurat. Jadi kita melakukan firman Tuhan tuh tidak lagi melakukan karena kedagingan kita. Saya harus hidup benar, saya harus bercuti, mendisiplinkan diri. Itu bukan Injil. Sebab Injil adalah kasih karunia anugerah. Di mana kan anugerahnya, saudara, saya bisa menjadi pelaku firman. Dan itu muncul dari natur roh kita. Yang tadi saya katakan moral kita udah suci. Dari moral itu akan melahirkan etika atau perbuatan yang sesuai firman Tuhan. Dan itu dari natur roh kita, bukan. Karena kalau kita mau jujur, apakah kita bisa mendisiplinkan diri, bisa menjadi pelaku firman 100% bisa. Orang Yahudi bisa kok. Ya, Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3 apa? Aku dari suku Benyamin. Tidak ada yang cacat aku dalam melakukan hukum Taurat, yaitu 613 suku. Semuanya tidak ada yang aku langgar. Itu Paulus katakan begitu, saudara. Pak Hendy pernah singgung itu. Paulus sempurna melakukan hukum Taurat. Tapi Paulus katakan apa? Setelah aku mengenal Kristus, semua itu aku anggap sampah. Sampah. Coba saudara ini. Itu kedagingan. Kita bisa mendisiplinkan diri. Ada beberapa agama yang mendisiplinkan diri, bisa hidupnya benar. Bisa. Nggak makan ini, nggak makan ini, bisa. Bisa punya kasih yang begitu besar dan tanda kutip, bisa. Tapi itu semua kedisiplinan atau daging tidak punya nilai kekal di hadapan Allah. Di waktu Natal saya pernah singgung, saudara. Kalau kita melakukan dari natur roh kita, etika kita, misalnya dari 10 perbuatan kita, 3 kita lakukan ini dari natur roh kita, 3 lakukan ini dari etika kita yang sesuai firman Tuhan, lalu 7-nya kita lakukan sesuai dengan etika dunia atau etika kerajaan kita, itu 3 itu tetap punya nilai kekal di hadapan Allah, punya poin di hadapan Allah. Walaupun yang 7 tidak ada poin, saudara. Begitu. Nah, saudara, sudah ngerti ya? Jadi khotbah di bukit itu bicara spirit Injil, ya, hukum rohani, dan itu ada pada kita. Nah, sekarang kita akan baca, saudara, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-6, saudara, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, ada kata lapar dan haus. Ada kata lapar dan haus. Ya. Kata lapar dan haus, Tuhan di sini memberikan satu perumpamaan. Lapar dan haus ini perumpamaan seperti orang yang butuh makan, butuh minum. Jadi ini Tuhan mengambil ilustrasi kata lapar dan haus. Ini sama dengan ketika kita butuh air, mau minum, cari air, haus sekali. Kita pasti cari air. Lalu kita lapar. Ketika dalam keadaan kita lapar, misalnya makan terlambat, tentu kita akan lapar. Jadi di sini kata lapar dan haus ini Tuhan pakai bahasa manusia yang dimana berhubungan dengan rasa haus dan rasa lapar secara manusiawi, begitu, saudara. Pernah merasa haus di sini, saudara? Sering kan? Halo, sering nggak? Sering haus. Kita kalau haus itu pasti bikinnya apa? Es teh manis. Teh pucuk, ya. Fanta, gitu kan? Itu haus, ya nggak apa-apa, nggak salah kalau sehat-sehat aja nggak apa-apa, saudara, ya. Tapi kebanyakan juga nggak bagus, saudara, ya. Nah, haus yang maksudnya di sini, haus memang haus kita butuh minum. Tentu haus yang sesuai dengan kapasitas kesehatan kita, begitu, saudara. Lalu rasa lapar juga sama. Ada rasa lapar yang betul memang kita lapar, kita lagi keroncong dan kosong. Misalnya pagi-pagi udah lapar nih, makan. Kita makan. Itu kata lapar itu yang dipakai itu. Jadi haus dan lapar secara manusiawi, begitu, saudara. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, saudara, ya. Lihat dalam bahasa aslinya di sini dikatakan terjemahan aslinya gini, ya. Diberkatilah
atau berbahagialah orang yang merasa lapar dan haus akan apa yang benar di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Di sini dikatakan, jadi kata lapar dan haus ini Tuhan merujuk dirujuk kepada masalah kebenaran firman. Artinya apa? Kalau kita memang sudah mengalami kelahiran baru, pasti kita punya rasa lapar dan haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, maksudnya begitu, saudara. Nah, juga spirit Injil atau hukum rohani ini, siapa yang mengalaminya, siapa yang menerimanya? Saya katakan tidak semua orang Kristen mengalami hukum rohani atau spirit Injil. Spirit Injil atau hukum rohani hanya bisa dialami dan diterima bagi mereka yang sudah mengalami kelahiran baru. Tanpa kelahiran baru kita nggak mungkin punya spirit Injil. Tanpa kelahiran baru kita nggak mungkin punya hukum rohani. Jadi kita perlu dilahir baru. Yang dalam istilah teologi disebut diregenerasikan, dilahir baru. Dan kelahiran baru pun itu anugerah. Jadi kelahiran baru itu bukan kita ujuk-ujuk pengen lahir baru, enggak. Itu Tuhan yang melahirkan kita. Artinya apa kelahiran baru? Kelahiran baru itu bicara artinya natur roh kita yang mati karena dosa, karena dari dosa Adam, dosa warisan. Itu natur roh kita yang mati dihidupkan kembali. Itu namanya kelahiran baru. Sehingga natur roh kita yang mati hidup lagi. Dan setelah natur roh kita hidup lagi, roh Allah masuk di dalam roh kita. Sehingga roh Allah dan roh kita bersatu. Sehingga natur roh kita ini sekarang hidup. Karena ada natur roh Allah lagi. Di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan katakan apa? Karena dosa roh Allah meninggalkan manusia. Jadi karena dosa roh Allah meninggalkan manusia. Nah, ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak dilahirbarukan. Tapi kalau sudah dan saya sudah dilahirbarukan, otomatis natur roh Allah, natur roh kita yang sudah berdosa dilahirbarukan, kembalinya roh kudus masuk dalam natur roh kita. Sehingga saat ini roh kita ini hidup kembali karena sudah ada roh kudus, sudah manunggal, sudah bersatu di dalam roh kita. Nah, kalau natur roh sudah ada di dalam roh kudus sudah ada di dalam natur roh kita nggak mungkin lagi berdosa secara roh. Tapi dosa secara daging bisa. Jadi dosa yang dialami oleh saudara dan saya, kalau sudah dilahirbarukan, kita berdosa karena natur daging saja, bukan karena roh. Tapi orang yang tidak dilahirbarukan, dia berdosa dari rohnya, bukan dari dagingnya. Dan itu membawa kekekalan, itu membawa dosa kekal. Mau tetap ada. Gitu. Jadi saudara dan saya sudah dilahirbarukan, kita berdosa karena natur daging kita, bukan natur roh kita. Nah, sekarang pertanyaannya, betul nggak sudah dilahirbarukan? Nah, orang yang sudah dilahirbarukan punya spirit Injil, punya hukum rohani. Orang yang sudah dilahirbarukan otomatis dia punya rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Enggak mungkin enggak. Kalau sudah ngaku saya Kristen sejati, saya sudah dilahirbarukan, saya sudah punya spirit Injil, saya sudah punya hukum rohani, tetapi enggak pernah punya kerinduan untuk baca firman, belajar kebenaran firman, itu patut dipertanyakan. Jangan-jangan cuma bodong imannya. Enggak mungkin enggak. Pasti ada kerinduan. Yang dikatakan dalam terjemahan asli disebut diberkati dan berbahagialah orang yang merasa lapar dan haus akan yang benar di hadapan Allah, karena mereka akan dipuaskan. Kata akan yang benar di sini ini bicara apa? Ini bicara mengenai firman Tuhan. Ada kerinduan yang terus dan terus ingin baca dan mengenal siapa sih pemberi iman buat kita, siapa sih pemberi anugerah buat kita. Itu pasti nggak mungkin enggak. Nah, sudah dikasih. Jadi hukum rohani itu hanya ada bagi mereka yang sudah dilahirbarukan. Kalau belum dilahirbarukan, waktu khotbah saya yang lalu saya pernah singgung. Ya, ketika latar belakang ya. Di sini kita tahu kayak latar belakang Pak Hedi saja sebetulnya juga dia penyembah berhala, saudara. Yang dulu gitu ya, puji Tuhan aku. Ya teman-teman kesaksian. Beliau penyembah berhala. Bahkan suka gitu-gitu apa? Ya gitu lah. Tapi beliau bertobat, ya berubah. Pak Yono, ya dulunya
sering suka kemasukan roh, betul ya Pak? Ya, istilahnya mungkin sekarang mungkin kalau dulu dukun kan gitu Pak ya, warna kayak gitu ya. Hah? Tapi beliau tidak dibarukan, dia dibarukan. Saya berani katakan itu, mungkin salah satu buktinya apa? Merokok berhenti, betul nggak? Betul nggak Pak? Masih ngerokok aja nih? Cerny masih ngerokok nggak Pak Eno? Minum? Minum air putih. Bukan air putih, iya. Minum bir? Oh, anggur gitu ya. Udah enggak? Kerja lurus minum. Oh iya. Mabok gitu Pak. Iya mabok lah. Ya enggak lah. Ya puji Tuhan, ya itu berubah. Bener nggak? Itu berubah, itu bukti. Bukti dia udah dibarukan. Begitu. Jadi saya juga percaya kayak Pak Puji punya pengalaman sama, dia juga dulu suka minum apa dan lain sebagainya dia nggak. Tapi setelah dibarukan bisa bertobat. Banyak di sini yang sudah berubah, saudara. Puji Tuhan, saudara ya. Pak Ale pernah cerita juga pernah suka minum pernah dulu ya. Dulu tuh iya, tapi ngaku kan gitu. Tapi kan berubah sekarang. Begitu. Nah, saudara, saya nggak nyinggung yang merokok ya. Ini kan kesaksian, saudara. Nah, merokok dosa nggak sih kan begitu, saudara? Yang dilarang merokok di pom bensin, saudara. Betul nggak? Alkitab ada nggak? Ada. Kata siapa nggak ada? Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Siapa yang membinasakan baik Allah, aku akan binasakan. Rokok merusak kesehatan nggak? Halo? Dia mati nih. Bahas rokok. Baterainya. Ya ini sudah ada waktu, saya udah kapain aja deh. Nanti baterainya tinggal ini ya. Malam koordinator ibadah nggak ada sih. Mesti yang bertanggung jawab ini koordinator ibadah sebenarnya. Ya, koordinator ibadah ini bertanggung jawab sebetulnya. Nah, boleh ya, bisa. Ayo, makasih. Ya, saudara. Tadi HP mana saya ngomong? HP rokok ya. Rokok itu nggak boleh, saudara. Merusak kesehatan. Tanya dokter dah, itu udah gitu aja deh ya. Nggak usah panjang, saya bukan ahli ini ya. Tapi yang pasti di sini sudah banyak yang bertobat atau benar. Ya. Nah, lanjut. Biar cepat selesai supaya saudara juga puji Tuhan kan gitu. Lanjut, oi. Cik, lanjut Cik. Jangan lihat handphone ya, nggak boleh. 8 kalimat berbahagia ini hanya bagi mereka yang memiliki kedewasaan rohani. Kan di dalam Matius pasal 5 ini ada 8 kata bahagia, ya mulai dari ayat 3 sampai ayat ke-11, yaitu berbahagialah ini, berbahagialah itu, seperti itu ya. Nah, berbahagia yang dikatakan di sini, ini dalam bahasa asli disebut makarios. Makarios artinya berbahagia dan kamu diberkati. Itu makarios. Jadi dalam bahasa asli disebut ini makarios, artinya berbahagia dan diberkati. Jadi ada dua kata di situ yang otomatis saling melengkapi. Jadi dua kata yang luar biasa. Sehingga Tuhan katakan berbahagia dan diberkati kamu yang melakukan ini begitu ya, atau melakukan kehendak Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Kamu harus berbahagia dan kamu pasti diberkati. Kata makarios, diberkati dan berbahagia di sini, ini merujuk kepada berkat materi. Pada kemakmuran. Jadi artinya apa? Ketika saudara dan saya, ketika moral kita suci dan etika kita sesuai firman Tuhan, dan pasti Tuhan juga akan menjamin hidup kita. Tuhan pasti katakan kamu berbahagia karena kamu diberkati secara materi, itu janji Tuhan. Ya. Jadi berkat dari Tuhan
Itu dengan berkat yang dari dunia, atau berkat yang dari si malaikat terang, atau berkat yang karena memang usaha kita, karena kita pintar cari uang, itu berbeda. Tapi kalau berkat yang dari Tuhan, dia tahu bagaimana berkat untuk memuliakan Tuhan lagi. Dia tahu bagaimana mengembalikan untuk Tuhan. Dia punya tanggung jawab, sebab dia tahu ini datang dari Tuhan. Tapi kalau berkat atau kekayaan itu hasil usahanya dosa, enggak dosa. Tapi dia nggak akan pernah memperhatikan pekerjaan Tuhan, nggak pernah mendukung pekerjaan Tuhan, nggak pernah berkat itu memuliakan Tuhan. Tapi itu hanya untuk kepentingan sendiri dan keluarganya. Tapi kalau berkat yang daripada Tuhan, nggak seperti itu. Dia akan kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu ada yang namanya persembahan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu tetap berlaku, saudara. Kata siapa nggak berlaku? Saya kemarin diskusi sama orang GBI juga yang menganut paham bahwa persepuluhan tidak berlaku. Saya diskusi sama dia bagian bidang teologi di BPD. Saya bilang lah, GBI aja mengakui persepuluhan itu berlaku, kata saya. Kata dia, oh enggak. Ya kalau gitu, di mana ayatnya perjanjian baru? Nggak bisa nunjukin. Cok, mana ayatnya baru perjanjian baru? Oh itu, 2 Korintus pasal 9. Beri dengan sukacita. Baca yang benar perikopnya. Itu adalah persembahan untuk membantu diakonia jemaat Yerusalem yang lagi kesusahan. Jemaat Yerusalem yang kesusahan, mereka bantu. Paulus katakan kasih dengan sukacita, bukan persepuluhan. Saya bilang, baca dong konteksnya. Diam. Jadi persepuluhan itu tetap berlaku. Tapi persepuluhan yang sekarang konteks daripada spirit Injil itu bukan lagi bicara lahiriah, bukan bicara lagi secara perbuatan daging kita. Oh 10% enggak seperti itu. Kita bisa kasih 10%, bisa kasih 20%, 15%, bisa kasih 5%, enggak ada masalah. Tapi kita punya hati yang mau memberi. Amin. Dan kita sadar bahwa ini milik Tuhan. Amin. Ini berkat Tuhan. Berarti saya harus kembalikan kepada Tuhan. Saya tidak mau mencuri uangnya Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Dan persepuluhan, saudara, itu bukan buat pendeta, bukan buat gembala, nggak ada. Gembala hanya dicukupi, selesai. Walaupun memang ada beberapa sinode gereja, perpuluhan masuk ke kantongnya. Ada beberapa sinode masuk kantong pendeta. Misalnya, saya pernah dengar, saudara ya, dari satu hamba Tuhan yang dari sinode A, gitu ya. Itu persepuluhannya setiap bulan 800 juta. Setiap bulan di Jakarta 800 juta. Lalu saya tanya, Pak, lalu kemana itu persepuluhan? Ya udah masuk kantong penggembalanya semua pada ini. Hah? Iya, karena memang sinodenya ngajarin begitu. Nah, saya bilang, Bapak kan sebagai dosen teologi, ya. Apa yang Bapak pahami tentang firman Tuhan? Dia dari di sinode itu juga dia bilang, Pak, iya sih, saya tahu itu salah, tapi udah menjadi tradisi, Pak, dari 80 tahun lalu. Jadi pendeta gembala seperti ini enak, saudara. Perpuluhan masuk kantong pendeta semua. Bahkan di Kerawang ada beberapa gereja seperti itu. Saya punya saudara, dia bendahara gereja itu. Cerita sama saya, iya Den. Koko bendaharanya udah berapa puluh tahun. Lalu ya nanti persembahan perpuluhan Koko yang atur. Dapat misalnya 100 juta, ya udah Koko kasih semua gembala. Nah itu masalah kok. Saya bilang salah. Iya sih memang ya. Benar ini sudah ini fakta. Sampai di grup, saya pernah debat di grup BKSG, saudara. Ya. Saya katakan persepuluhan itu untuk gereja, bukan untuk gembala. Habis saya diserang, saudara. Tapi saya maju tuh, saya bilang mana ayatnya? Nggak bisa tunjukin. Saya bilang itu nggak boleh. Itu pencuri, saya bilang. Karena yang namanya persembahan, persepuluhan harus masuk ke kas gereja, titik. Amin. Gembala cuma dicukupi. Nangkap saudara, dicukupi. Misalnya nanti gereja di sini ya puji Tuhan saudara ya. Dapat misalnya perpuluhan 100 juta, itu nggak masuk kantong saya. Saya bisa mata duitan saudara. Cukupin misal kebutuhan saya berapa? Udah segitu cukup. Misalnya begitu, jadi nggak boleh. Kemarin di majelis daerah ya di MD di Bogor itu ketua sinode Bapak Pendeta Ruben Adi, beliau berkata, sekarang saya sudah membatasi, ada rekamannya saudara, bahwa saya membatasi keuangan gereja untuk kehidupan saya dan keluarga. Hak saya banyak dikurangi, dan saya akan
alokasikan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Memberikan contoh yang baik. Itu yang benar. Nggak masuk terus gini. Nggak bisa. Ini gereja bukan PT. Gereja bukan PT, saudara. Tapi gereja yang organisme. Ada gereja yang punya Tuhan dan Tuhan bertanggung jawab untuk gereja ini. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya sebagai gembala dan Pak Hedi punya tanggung jawab untuk mengelola dengan benar. Maka dari itu di sini saya bersyukur ada bendahara yang dimana Ibu Cahya begitu jujur dan terbuka. Ya. Dua bendahara kita dulu, Pak Rudi juga jujur dan terbuka. Jadi kita punya bendahara-bendahara yang jujur, saudara, yang tidak ada manipulasi. Semuanya jujur dan terbuka. Saya bersyukur. Nah, kita balik lagi, saudara. Sampai mana tadi? Nah, itu 8 kalimat berbagi hanya bagi mereka yang memiliki kedewasaan tidak untuk bayi rohani dan sudah diregenerasi dan dikonversi. Artinya sudah dilahirkan, terima iman dan pertobatan. Lalu kalimat berbahagia atau diberkati berhubungan dengan kelimpahan materi yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa makarios ini artinya apa? Artinya kita berbahagia dan diberkati secara materi, itu janji Tuhan, seperti itu saudara ya. Berarti kita janji Tuhan memang kita pasti diberkati gitu ya. Tentu saja pada posisi yang baik, tapi dalam perikop ini justru bertolak belakang. Artinya apa? Saya katakan bertolak belakang karena di dalam Matius pasal 5 ini, pasal 6, pasal 7 ini hal-hal yang bertolak belakang dengan keduniawian, dengan hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal yang bersifat lahiriah kita, begitu saudara. Karena hukum rohani yang ada di Matius 5, 6, dan 7 ini sangat bertolak belakang sekali. Kenapa? Karena kalau sudah dan saya masih punya tidak punya hukum rohani, pasti belum dilahirbarukan ya. Itu pasti 3 pasal ini sudah merasa berat melakukannya. Berat. Tapi kalau sudah dilahirbarukan, otomatis hukum rohani sudah punya. Dan ketika sudah punya hukum rohani, 3 pasal ini sudah akan bisa lakukan. Pasti bisa. Karena ada roh Allah di dalam roh kita. Kalau saya jabarin terlalu lama sudah, kita dikatakan kamu adalah garam dan terang. Jadi statusnya sudah jelas. Setelah kita dilahirkan, kamu terang dunia. Ini status jabatan. Nah sekarang pertanyaannya, betul nggak sudah jadi berkat? Udah jadi terang dunia di mana sudah berada, di tempat bekerja, tempat usaha. Jadi terang nggak saudara? Jadi berkatnya hidup saudara. Tidak jadi batu sandungan. Tidak ikuti cara-cara dunia. Begitu saudara. Ya, kamu terang dunia dan lain sebagainya ini 3 pasal ini kalau dikupas sudah menarik, tapi butuh waktu yang lama saudara. Dan sudah juga nggak betah lah saudara ya. Nanti baca aja dulu ya 3 pasal ini. Yang nggak ngerti tanya saya. Tapi saya belum pernah tuh Jumat yang tanya sama saya. Saya bingung gitu. Nggak ada yang tanya Jumat gitu. Apa sudah baca Alkitab nggak sih? Gitu kan. Dan saya kalau ditanya saya senang saudara. Tanya aja nggak apa-apa asal jangan jam 12 malam saudara. Ya. Iya, diskusi dong. Dikul aja kadang-kadang ya, tapi puji Tuhan dikul lebih hidup lah ya. Dikul lebih hidup ya. Nah, daripada di ibadah seperti ini begitu saudara. Ya lanjut. Hah? Habis? Nah, sudah. Dikatakan di bawah ya, Tuhan memakai kalimat lapar dan haus itu membetik istilah makan dan minum secara kebutuhan tubuh. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang tujuannya bahwa natur roh kita punya kebutuhan juga. Maksudnya itu. Natur jasmani kita punya kebutuhan. Lapar pasti cari kan makanan. Ya. Haus cari minuman. Kan begitu, ya kan? Nah demikian juga orang yang sudah dilahirbarukan, dia punya kebutuhan. Di mana natur roh ini butuh. Dia lapar dan haus akan firman. Lapar dan haus akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa lapar dan haus firman Tuhan kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan? Kan itu berhubungan, ya, gitu. Sebagai penutup Ibrani pasal 11, pasal 5 saudara ya. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5, sok mana? Tulis. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14.
Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Lama kok. Belum. Ibrani pasal 5 ayat 11 sudah. Hah? Waduh. Waduh. Ibrani pasal 5 ayat 11. Saya baca ya, lupa ya. Ambil ini di ini ya, stop ya. Ibrani pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu juga diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, ya, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 ini bicara apa, Saudara? Ini bicara mengenai seorang Kristen yang bayi rohani, yang senangnya cuma susu dan susu. Saudara kan punya anak, pernah anak saudara jadi bayi ya sebelum dewasa. Nah, kalau anak saudara masih bayi, bisa nggak dikasih misalnya ya apa ya, dikasih nasi padang gitu ya, dikasih bakmi cili, tau bakmi cili itu panas enak saudara, bakmi cili gitu ya, ayam goreng gitu ya, lalap ya, babi hong ya, apalagi bakut ya gitu ya kan. Nah, semua itu bisa nggak buat bayi kita kasih? Bisa nggak? Enggak, bisa keracunan, sakit, masuk rumah sakit, bisa mati, saudara. Betul nggak? Jadi yang kita kasih cuma susu dan susu. Ya, itu bayi dikatakan di sini dengan jelas sekali ya. Dikatakan sebab sekalipun kami ditinjau dari sudut waktu, artinya kalau kita Kristen sudah 5 tahun ke atas masih bayi terus, itu udah nggak lucu di hadapan Tuhan. Ngerti nggak? Nggak lucu. Kalau cucu kita mungkin masih di bawah 6 tahun gitu ya, lucu, seneng, kan begitu. Coba kalau misalnya udah udah remaja tapi sifatnya masih kayak anak-anak kecil, gimana? Jengkelin, saudara. Betul nggak? Nah, sama juga di hadapan Tuhan sangat jelas sekali dikatakan, sekalipun kamu ditunjuk sudut waktu aja, Kristen udah lama, udah 10 tahun, 20 tahun, tapi masih bayi terus, masih susu terus, masih senang apa? Khotbah yang cuman enak di kuping. Khotbah yang lembek, yang nyaman di daging kita. Oh yes, puji Tuhan, haleluya. Begitu. Rohani sudah nggak tumbuh. Karena dikatakan selanjutnya apa? Seharusnya sudah menjadi pengajar. Artinya kalau kita udah jadi Kristen yang lama, harusnya jadi guru, jadi pengkhotbah, pokoknya udah ambil bagian dalam pelayanan di gereja begitu. Tapi faktanya juga ada banyak sekali pelayan Tuhan, ada banyak sekali pelayan Tuhan juga yang masih bayi rohani, karena cuma punya skill aja dia lakukan itu, tapi rohani masih bayi, masih banyak. Jadi jelas sekali sini. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya udah jadi pengajar, ya. Dan kamu masih perlu lagi diajarkan asal-asal pokoknya pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan. Jadi orang bayi rohani itu senangnya apa? Ada pernyataan, penglihatan. Itu nggak benar sih, nggak bisa. Itu udah lewat waktunya. Jadi jelas sekali ayat 14 dikatakan, tapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, maksudnya dewasa rohani yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Ini bicara apa panca indera? Panca indera di sini bicara daripada hukum rohani kita yang sudah terus bertumbuh.
Orang yang udah punya hukum rohani, pasti rohaninya bertumbuh. Nggak mungkin nggak. Itu maksudnya panca indera itu hukum rohani yang terus bertumbuh. Itu maksudnya saudara. Nah, dan hukum rohani yang sudah bertumbuh dan itu pasti bertumbuh ya. Itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, kata yang baik yang jahat ini diambil dari Kejadian 2 ayat 17. Ya, ayat 16 dan 17 ya. Jadi Kejadian 2 ayat 16 dan 17 firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah pengetahuan yang baik. Nah, kata buah pengetahuan yang baik dan jahat ini bicara mengenai Kejadian 2 itu, saudara. Jadi kalau kita sudah punya hukum rohani kita sudah dewasa, otomatis kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang tidak sesuai kehendak Allah. Itu dalam bahasa Arab disebut kakos dan karos. Karos dan kakos itu artinya karos dan kakos, baik dan jahat. Itu karos dan kakos dalam bahasa aslinya. Artinya kalau bahasa yang baik itu karos, itu artinya sesuai kehendak Allah. Jadi dalam bahasa aslinya baik itu baik yang sesuai kehendak Allah, baik yang sesuai firman Tuhan itu disebutnya karos. Tapi kalau yang buruk itu disebutnya kakos. Kakos itu artinya sesuai kehendak iblis, setan, kedagingan kita. Itu sudah. Jadi hukum rohani yang sudah miliki itu pasti akan membuat natural kita bertumbuh. Kalau kita bertumbuh berarti kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Mana kehendak Allah, mana kehendak iblis, mana kehendak Allah, mana kehendak dosa. Kita bisa beda. Karena kehendak ini ada di dalam diri kita. Kehendak baik itu sudah ada di dalam hukum rohani kita. Tapi kehendak yang jahat itu ada di dalam natur daging kita. Ini ada dua yang paradok terus berperang. Ada terus. Termasuk dalam diri saya. Di dalam diri saya saat ini sudah masih ada kehendak Allah di mana dari hukum rohani saya, ada juga kehendak dosa tetap ada di dalam diri saya. Ada. Nah, saudara, sebagai penutup saudara ya. Saudara, saya mau jujur. Gini saudara. Ada satu hamba Tuhan, tokoh Katolik yang luar biasa ya. Saya nggak sebutin namanya ya. Dia terkenal dan dia seorang profesor yang luar biasa di Amerika. Luar biasa, teolog yang luar biasa. Walaupun Katolik tapi dia punya jiwa karismatik seperti itu, saudara. Dia pernah berkata begini. Oh, dia punya kelemahan, saudara. Kelemahan memikat dia. Akhirnya tapi dia kelemahan yang membuat dia terus jatuh dalam dosa, dia terlepas. Bagaimana terlepasnya? Dia Tuhan suruh kamu harus melayani di panti asuhan. Di panti asuhan. Di panti asuhan ini dia diproses Tuhan selama kalau nggak salah 3 tahun. Dan selama 3 tahun dia mengurus seorang anak yang usia udah 25 tahun tapi cuma duduk di kursi roda aja saudara. Dimandiin, BAB dibayar. Pokoknya udah nggak bisa apa-apa, tapi hidup. Di kursi roda, dimandiin, sikat gigiin, gitu ya, makan disuapin, namanya Adam. Pertama dia kaget kok, sampai si pimpinan panti asuhan ini bilang, kamu ini seorang teolog besar, kamu terkenal di seluruh dunia, saya nggak bisa gaji kamu. Dia bilang enggak, saya nggak usah digaji, memang Tuhan kasih. 3 tahun dia melayani Adam, luar biasa sudah. Di situ diproses keakuannya, kesombongannya dan sebagainya, sehingga dia jadi orang yang hati sekali dan dia terlepas dari ikatan dosa dia yang mengikatnya. Nah, dia bikin satu buku dia. Nanti kalau mau saya kasih pinjam, bisa baca buku segini banyak. Betul kesaksian dia. Nah, dia bilang gini saudara. Nah, saya ada bukunya. Kalau mau nanti boleh pinjam. Nah, kesaksian dia salah satu dia terlepas dari apa? Dari keterikatan. Keterikatan ini sebetulnya dia tidak lakukan, saudara. Dia nggak lakukan. Cuma timbul iri. Dia bilang apa? Adik saya dengan bebasnya hidup mengikuti kedagingannya. Adiknya juga Kristen, tapi hidupnya liar.
dia berjudi, dia berzina, dia minum minuman keras. Saya marah melihat adik saya ini. Tapi di satu sisi, di jiwa saya, dia bilang, saya iri dengan dia. Kenapa saya iri? Saya ingin melakukan, tapi saya nggak berani. Saya ingin lakukan perzinahan. Saya ingin lakukan minum-minuman keras. Saya ingin lakukan ini dan itu. Ingin, ada keinginan itu. Saya terus berperang, tapi saya nggak berani. Lalu apa bedanya kata dia dengan adik saya? Secara nyatanya dia berdosa. Dia berzina dan sebagainya. Sama. Saya juga berzina. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5 tadi. Kalau kamu memandang seorang wanita, timbul hasratmu, kamu sudah berzina. Kalau kamu benci saudaramu, kamu sudah membunuh. Itu yang dia katakan. Sudah kasih dalam Tuhan. Itu ada pada diri saudara dan saya. Ada pada diri saudara dan saya. Ada sampai hari ini ada. Yes. Sudah jangan salah. Saya keinginan yang seperti itu juga saya ada. Enggak mungkin enggak ada. Ada. Cuma enggak berani saya. Ada. Cuma enggak ada kesempatan buat saya nangkap saudara. Itu ada. Ada sama kita semua. Tapi karena kita punya hukum Tuhan, kita terus hukum Tuhan itu. Dan kita pasti menang. Pasti menang. Pasti Tuhan tahu. Walaupun jiwa kita, kedagingan kita terus nuntut untuk melakukan itu, tapi ada hukum rohani yang terus juga berperan dengan kita, dan kita selalu, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Amin. Dan itu juga salah satu kelemahan saya, dan saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya agar saya tidak jatuh seperti itu. Dan nangkep. Kalau kita punya hukum rohani, kita pasti bergumul dengan itu. Tapi bukan itu saja. Banyak hal lain. Dalam dunia bisnis kita tahu, ada banyak cara-cara menghalalkan segala cara. Tapi kalau kita punya hukum rohani, kita hidup sesuai hukum Tuhan. Dan Tuhan pasti bela. Saya udah musik untuk menunjukkan. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara ya. Saya lupa lagunya, lagu apa tadi ya? Hah? Bukan, apa? Satu-satunya yang kuharapkan. Bukan. Aku mau muji Tuhan apa tuh? Bukan. Ada di musik ada. Bukan. Itu. Bukan. Kan ada di daftar lagunya ada tuh. Ya judulnya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik berarti. Ya, 100 buat susit. Lihat di Iya. Ya itu. Ya, saya kan nggak bisa nyanyi saudara, jadi maklum lah ya. Ya saya undang untuk pakai berdiri saudara. Kita akan nyanyikan lagu Yesus kau sungguh baik. Ya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agukan
mengingatkan kita kembali. Hanya hati yang mengasihi Dia saja yang bisa menyanyikan ini dengan iman, saudara. Bukan karena hafal lagu ini, saudara. Kalau kita lihat dari bait-baitnya, saudara, lagu yang penuh memuliakan Tuhan. Tapi, saudara, adakah hati kita betul mau memuliakan Dia? Bukan hanya di gereja, saudara, tapi dalam keseharian kita. Sebab mereka yang punya hukum rohani, otomatis moralnya sudah suci dan kudus. Kalau moral kita sudah suci dan kudus, otomatis kita punya etika yang sesuai hukum Tuhan, sesuai firman Tuhan. Sehingga dalam keseharian kita setiap harinya adalah hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengagungkan Tuhan, hidup yang penuh penyembahan kepada Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati kita. Bukan karena fasilitas, bukan karena hobi, bukan karena materi, tapi kebahagiaan saudara dan saya. Kita bisa memuji dan menyembah Dia setiap hari dalam hidup kita. Biarlah lagu ini, saudara, menjadi satu komitmen saudara dan saya. Keluar dari ibadah ini, Tuhan, aku mau menyembah yang benar. Ya, untuk pengumuman kan untuk KUL hari Jumat tanggal 22 Februari jam 11. Oh, Sabtu 22 Februari jam 11 KUL diadakan di rumah Ibu Jenny Ibu Saraya. Iya, Sabtu. Buat Bapak Ibu, mari kita sama-sama ikut KUL biar bisa lebih lagi mengerti apa arti firman Tuhan lebih lagi. Dan ibadah seperti biasa dimulai pukul 10 sampai jam 11. Ya, mulai
Tempungan dan Yesus berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ulang sekali lagi Bapak berdiri yuk. Sambil angkat tangan kita tinggi kepada Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tetap arahkan mata rohani kita pada Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat firman Tuhan yang membukakan mata rohani kami, sehingga kami mengerti pada hari ini Bapa, bagaimana Tuhan mengungkapkan isi hati kami lewat hamba-Mu, lewat gembala-Mu di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati dia dalam pengembalaannya, berkati keluarganya, berkati anak cucu dan mantunya. Dan Tuhan berkati terus dalam pelayanannya. Tuhan pakai lebih heran lagi. Dan Tuhan terus pelihara dalam kehidupannya dimanapun mereka berada. Kami menikmati firman Tuhan lewat hamba-Mu ini Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami angkat tangan kami. Dan kami yakin, kami percaya dari tempat inilah kami bisa menerima berkat daripada-Mu. Tuhan selalu menyinari dengan cahayanya dimanapun kami berada. Tuhan selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Untuk itu kami mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah kasih setia pada Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan yang berkat kuasa Roh Kudus. Mulai siang hari bahkan sampai selama-lamanya. Dan Allah datang kedua kali yang menjemput umat jemaat Dewan Permainan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang.